Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Nggak kerasa ya guys, tinggal menghitung hari kita akan meninggalkan tahun 2024 dan kita akan menyambut tahun baru yaitu tahun 2025. Bagaimana harapan kalian atau wishlist kalian di 2024? Apakah semuanya sudah checklist? Hah? Sudah? Belum? Gak usah khawatir. Mari kita sama-sama menyambut tahun 2025 dengan sangat antusias, dengan doa yang baik dan harapan-harapan yang baik agar wishlist kita di tahun 2024 yang belum terpenuhi ya, agar bisa kita wujudkan di tahun 2025. Amin. Ngomong-ngomong soal harapan ya guys, aku ada sebuah kisah yang mana seorang wanita ini mempunyai harapan untuk memperbaiki taraf hidup ekonominya dengan cara merantau ke Surabaya. Si wanita ini berasal dari Kalimantan Selatan guys, tapi sayang guys, harapan si wanita ini hancur lebur sudah guys, ketika dia bertubi-tubi mendapatkan pengalaman yang sangat tragis, sampai-sampai dia itu ditipu oleh oknum polisi Malaysia. Ya guys, kalian tidak salah dengar. Si wanita yang akan aku ceritakan kali ini, dia tidak sekedar menjadi korban pemerasan oknum Malaysia, melainkan si wanita ini juga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi Malaysia. Simpan dulu kepo kalian sebelum aku teruskan kisah yang akan aku bahas kali ini. Terlebih dahulu support channel aku dengan cara klik tombol subscribe ya guys. Kalau kalian sudah klik tombol subscribe-nya, yuk kita bahas bareng-bareng. Check it out. Si wanita yang akan aku bahas kali ini, kita sebut saja namanya dengan nama Marsi ya. Kita namai mbak ini dengan nama Marsi. Marsi adalah seorang wanita yang identitasnya itu dirahasiakan di artikel ya guys. Tapi Marsi ini berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk memutus rantai kemiskinan, Marsi berniat untuk mencari pekerjaan, rencananya ke Surabaya. Marsi membawa apa yang bisa Marsi bawa guys, seperti membawa tabungannya, membawa bekal, dan membawa baju secukupnya. Marsi berangkat dari tempat asalnya menggunakan transportasi darat ya guys, hingga akhirnya dia sampai tiba di Terminal Bungurasi Surabaya. Tanpa disengaja ya guys, Marsi itu ketemu sosok laki-laki atau seorang laki-laki yang bernama Muhtadi. Ternyata ya guys, sosok Muhtadi ini adalah seorang calo penyalur tenaga kerja untuk luar negeri secara ilegal. Dan operandinya si Muhtadi ini emang mangkalnya itu di Terminal Bungurasi ya guys, untuk mencari korban-korbannya. Ketika tanpa sengaja Marsi ketemu dengan sosok Muhtadi ini ya guys, seperti biasa guys, Muhtadi yang pandai atau ahli dalam 1000 bahasa kata-kata manis, Muhtadi berhasil menawarkan pekerjaan ke luar negeri kepada Marsi dengan membayar sejumlah uang 3 juta untuk biaya pengurusan dokumen, paspor, dan biaya perjalanan menuju ke Malaysia. Tapi ya guys, tanpa Marsi sadari, pertemuan Marsi dengan Muhtadi adalah awal dari bencana yang akan segera Marsi alami. Setelah Marsi menyerahkan semua uang yang Marsi punya, semua tabungan yang Marsi punya ke Muhtadi, selanjutnya Marsi itu diberangkatkan ke Malaysia via Batam. Selanjutnya setelah Marsi tiba di Batam, Marsi itu dijemput oleh seseorang yang sudah berkoordinasi dengan Muhtadi ini tadi guys. Sesudah Marsi sampai di kota Batam, Marsi selanjutnya itu diberangkatkan menuju ke pelabuhan Pasir Gudang. Dan ketika Marsi sudah sampai ke pelabuhan Pasir Gudang, Marsi itu lagi-lagi dijemput oleh orang yang sudah berkomplotan atau orang yang sudah bekerja sama dengan Muhtadi. Si Marsi ini selain dijemput oleh seseorang yang sudah bekerja sama atau seseorang sudah berkomplotan dengan Muhtadi, di Pasir Gudang pun si Marsi itu bertemu dengan pekerja migran lainnya yang rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia menuju Kuala Lumpur, lebih tepatnya di Jalan Tol Pintu Besi.
Seperti yang kita duga di awal ya guys, kalau Muhtadi itu adalah penyalur tenaga kerja ilegal ya kan guys. Marsy beserta pekerja migran lainnya itu sesampainya di Kuala Lumpur itu dilepas begitu saja tanpa dicarikan pekerjaan ya guys, seperti apa yang dijanjikan pada awal ketemu sama Muhtadi ini. Tidak mau berlama-lama meratapi nasibnya di negeri jiran ya guys, Marsy beserta pekerja migran lainnya itu mencari pekerjaan masing-masing, dan alhamdulillahnya ya guys, Marsy itu berhasil menemukan pekerjaan, dan kerap kali Marsy itu berganti-ganti majikan atau berganti-ganti tempat tinggal beserta pekerjaannya. Singkat cerita ya guys, ketika Marsy saat itu sering gonta-ganti majikan atau gonta-ganti pekerjaan, lalu Marsy menemukan pekerjaan di kedai di Batu Pahat. Tanpa diketahui penyebabnya apa ya guys, setelah 3 bulan bekerja di kedai Batu Pahat, Marsy memutuskan untuk putus hubungan kerja dengan kedai tersebut. Lalu Marsy berencana untuk pergi ke rumah temannya untuk mengambil barang dan baju-bajunya di daerah Jelebu Negeri 9. Entah rencana Marsy itu apa ya guys selanjutnya, tapi yang pasti setelah Marsy menyelesaikan urusannya dengan mengambil barang-barang dan bajunya ya guys, selanjutnya Marsy itu pada keesokan harinya pada pukul 9 pagi waktu Malaysia, Marsy itu pergi menuju ke Seremban, tapi secara publik tidak dijelaskan kemana atau tujuannya apa pergi ke Seremban. Tapi guys, ada kejadian yang tidak terduga guys, ketika Marsy berada di pemberhentian bus di daerah Kuala Klawang. Tiba-tiba ya guys, Marsy itu didatangi oleh oknum polisi yang berinisial M. Ketika Marsy didatangi oleh oknum polisi M ini menanyakan kan identitasnya si Marsy. Lalu dengan segera Marsy memberikan identitasnya Marsy berupa visa dan dokumen lainnya seperti paspor ya. Terus si oknum polisi ini memeriksa visa Marsy, ternyata visanya itu sudah overstay guys. Lalu Marsy itu digiring turun dari bus lalu menuju ke kantor polisi terdekat di daerah Klawang ya guys, mengendarai mobil polisi. Disinilah guys, Marsy itu mencium keanehan-keanehan yang dilakukan oknum polisi M ini. Sesampainya tiba di kantor polisi di daerah Klawang ya guys, Marsy itu tidak diapa-apain, tidak ditanya-tanyain, tidak dibuatkan berita acara pemeriksaan guys. Terus keanehan lainnya yang Marsy alami itu ya guys, ternyata ya si oknum polisi M ini menawarkan kebebasan dengan cara membayar sejumlah uang ya guys, tapi di artikel tidak disebutkan berapa nominal uang tersebut. Tapi Marsy yang saat itu hanya mempunyai tabungan uang terakhirnya sebesar 500 ringgit ya guys, untuk diserahkan ke oknum polisi M ini untuk menerima tawaran yang Pak Oknum ini tawarkan ya guys. Tapi Pak Oknum polisi M ini sangat marah besar guys. Lalu si oknum polisi ini dengan sangat kasar menarik, membawa paksa si Marsy untuk pergi menuju ke daerah Klawang di sebuah hotel berinisial S. Dan di hotel S inilah ya guys, Marsy itu di bawah tekanan sang oknum polisi M ini berkali-kali dengan sangat sadis dan sangat kasar. Usai puas melampiaskan hasratnya kepada Marsy ya guys, si oknum polisi ini dengan tanpa rasa bersalah sama sekali guys, dia itu memanggilkan taksi untuk Marsy menuju ke terminal Seremban yang tadi Marsy dijemput itu guys. Ketika taksi sudah datang dan Marsy sudah masuk ke dalam taksi ini, di perjalanan atau sepanjang perjalanannya ini Marsy itu nangis terus-terusan, nangis terseduh-seduh guys. Dia meluapkan amarahnya, dia meluapkan kekecewaannya, dia meluapkan kekesalannya itu di dalam taksi itu guys. Sampai-sampai loh guys, sang driver taksi itu tidak tega atau iba loh guys melihat kondisi Marsy saat itu sangat acak-acakan. Setelah driver ini mengetahui kisah yang sesungguhnya atau kejadian yang barusan menimpa Marsy, alih-alih driver taksi ini mengantarkan Marsy ke terminal Seremban yang tadi Marsy dijemput oknum polisi itu ya guys,
tapi malah membawa Marsi ke kantor polisi di daerah Kelawang guys. Tapi ini kantor polisi yang lain ya guys. Lalu setelah si Marsi membuat laporan di kantor polisi dengan dibantu si driver taksi ini sebagai saksi yang dengan secara jelas melihat wajah si oknum polisi M ini ya guys. Tak butuh waktu yang lama setelah Marsi membuat laporan, dengan segera polisi itu menangkap si oknum M ini dan membawa Marsi ke KBRI Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah guys, Marsi itu berada di tangan yang sudah aman. Bagaimana guys pendapat kalian tentang kisah Marsi barusan yang kita bahas bareng-bareng ini? Perlu kita ketahui ya guys, kalau kita mau pergi mencari uang, dipastikan dulu tujuan kita itu jelas kemana kita pergi. Jangan mau lah guys kenalan sama seseorang yang baru kita kenal, even itu di terminal ya guys, itu tempatnya sarang penyamun, tempatnya sarang oknum-oknum penyalur tenaga kerja yang ilegal. Alangkah baiknya kita itu browsing dulu, kita itu selidiki dulu PT-PT yang akan kita tuju. Mending kita mencari PT yang amanah ya guys, yang ratingnya itu banyak berseliweran di Google itu kan banyak ya guys. Nggak usah jauh-jauh guys kita mencari PT, banyak kok PT yang amanah. Paling enggak itu kita itu datang ke Disnaker, tanya PT-PT resmi atau PT-PT terdaftar di sekitar kita, di daerah tempat tinggal kita. Nggak usah jauh-jauh sampai ke Surabaya, ke tempat tinggal kita pasti ada kan ya guys ya. So, jika kalian suka dengan videoku ini, silahkan klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa ya guys, klik lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku up videoku yang terbaru, kamu adalah orang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Jika kalian punya kisah yang ingin aku share di channel aku, boleh silahkan kirim kisah kalian di sini ya guys. Nanti aku bakalan up ke video aku yang selanjutnya. Akhir kata guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.